Selamat malam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, sistem multimedia website pemutar musik. Nama kelompok saya Alfred Mainake, NPM 226410008, dan Marcelino Imbowi, NPM 226410007. Yang pertama, latar belakang, definisi sistem multimedia. Sistem multimedia adalah suatu sistem yang menggabungkan berbagai elemen digital seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dapat diolah, disimpan, dan disajikan secara terintegrasi melalui komputer. Kemudian pentingnya sistem multimedia yang pertama adalah meningkatkan daya tarik, mempermudah pemahaman, memperluas jangkauan, memberikan informasi secara efektif. Kemudian contoh aplikasi yang menggunakan sistem multimedia, yang pertama di pendidikan ada game edukasi, simulasi, tutorial, dan presentasi interaktif. Kemudian di hiburan ada game, film, musik, dan video streaming. Di pemasaran ada iklan video, presentasi produk, dan katalog online interaktif. Kemudian tujuan proyek kami yang pertama memberikan pengalaman mendengarkan dan menonton yang lebih baik, menawarkan kualitas audio dan video yang tinggi, serta fitur-fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten secara lebih personal. Kemudian manfaatnya itu pengguna dapat dengan mudah menemukan dan menikmati musik dan video favorit mereka. Kemudian metodologi, deskripsi metode kami, kode HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan adalah metode pemrograman web konvensional atau metode tradisional. Metode ini melibatkan pemisahan struktur HTML, tampilan CSS, dan perilaku JavaScript menjadi file-file yang berbeda. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan proyek, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan website, kemudian perancangan, kemudian yang terakhir pengembangan. Alat dan teknologinya, alat yang digunakan Visual Studio, teknologi yang digunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Ini adalah 3 teknologi dasar untuk membangun halaman web interaktif. Kemudian hasil dan implementasi. Hasil yang telah dicapai antarmuka pengguna, yaitu terdapat antarmuka intuitif dengan daftar lagu, tombol kontrol pemutar, dan progress bar. Kemudian fungsional dasar, pengguna dapat memutar, menjeda, dan mengganti lagu. Kemudian contoh implementasi sistem multimedia dalam proyek. Yang pertama audio, file musik dalam format MP3 yang dapat diputar oleh browser. Kemudian gambar sampul album yang ditampilkan bersama dengan daftar lagu. Kemudian animasi, meskipun tidak terlalu kompleks, terdapat beberapa efek animasi sederhana, seperti perubahan warna atau ukuran elemen saat hover. Kemudian analisis dan evaluasi. Analisis kinerja sistem multimedia. Untuk menganalisis kinerja sistem multimedia pada proyek pemutar musik dan video online ini, perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, responsivitas. Seberapa cepat sistem merespon perintah pengguna, seperti memutar, menjeda, atau mengganti lagu. Apakah ada jeda yang signifikan antara perintah dan eksekusi. Kemudian kualitas video, kayak audio. Apakah kualitas audio yang dihasilkan baik? Apakah ada noise atau distorsi yang mengganggu? Kemudian yang ketiga, kualitas video. Apakah kualitas video yang dihasilkan baik? Apakah ada blur yang mengganggu? Kemudian keunggulan dan kekurangan dari sistem multimedia yang dibuat. Yang pertama, keunggulan, yaitu antarmuka yang sederhana. Desain yang intuitif memudahkan pengguna untuk
berinteraksi dengan sistem. Kemudian fungsionalitas dasar yang lengkap. Fitur-fitur seperti memutar, menjeda, dan mengganti lagu berfungsi dengan baik. Kemudian penggunaan teknologi web standar memudahkan pengembangan dan distribusi. Kekurangan yang pertama yaitu fitur terbatas. Fitur yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan pemutar musik komersial. Kemudian tidak ada fitur sosial. Pengguna tidak dapat berbagi playlist atau lagu dengan teman-teman. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. Di mana untuk memutar musik, pengguna membutuhkan koneksi internet yang stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelino. Tantangan selama pengembangan proyek ini, memutar musik online, beberapa tantangan yang muncul berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, sinkronisasi antara tampilan dan audio, lalu ada kualitas audio dan kompatibilitas lintas browser. Alfred next nih. Solusi sinkronisasi tampilan dan audio menggunakan event listener pada elemen audio untuk memperbarui tampilan secara real time. Kualitas audio, memilih format audio yang tepat, misalnya MP3. Lalu kompatibel lintas browser menggunakan fitur-fitur HTML5 yang didukung oleh semua browser modern dan melakukan pengujian menyeluruh di berbagai browser. Kesimpulan dan rekomendasi ringkasan hasil dan temuan proyek. Proyek pengembangan pemutar musik video ini telah berhasil membuat sebuah aplikasi dasar yang memungkinkan pengguna memutar video secara digital melalui proses pengembangan beberapa temuan proyek. Yang pertama, pentingnya pembelian teknologi. Kedua, tantangan sinkronisasi. Ketiga, kualitas video. Keempat, kompatibilitas lintas platform. Lalu kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya menambahkan fitur playlist atau equalizer. Lalu untuk manfaat jangka panjang, meningkatkan keterampilan teknis dengan meningkatkan keterampilan pemrograman, desain UX, dan pengelolaan proyek, dan dasar pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Ya, langsung pertanyaan aja. Ya, Alfred dan Marcelino. Yang mengerjakan ini siapa? Yang membuat Dua, Pak. secara teknis untuk programnya? Sama-sama, Pak. Sama-sama ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan siapa Alfred bagian apa, Marcelino bagian apa? Baku ganti, Pak. Apa contohnya, seperti apa contohnya? Contohnya Marcelino ngerjain apa kemarin di dalam proyeknya? Sama-sama buat tipu ini, Pak. Proyek HTML, CSS. Oke, itu pakai HTML, CSS gitu ya. Oke. Nah, ini belum, kita coba masuk ke demo dulu ya. Coba masuk ke demo. Nanti akan di-share oleh Marcelino. Silakan.